Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Ismi Krisna Prananda min Qismi Ta'limi Lughatil Arabiyyah Fasl Alif min Firqati Sittah Kuna Syasrahu Mawadi, yakni Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan kependidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Salah lagi. Nah, adapun yang kedua yaitu fungsi sistem pendidikan nasional. Adapun fungsi pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang tadi kayak proses pendidikan yang juga proses pendidikan yang juga merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan hidup sistem pendidikan, maintenance sinergi atau menciptakan iklim belajar dan budaya mengajar, dan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan pendidikan, efektif sinergi atau manusia yang mandiri, penjagaan kelangsungan hidup sistem pendidikan masyarakat, adanya evaluasi terus-menerus terhadap sub-sub sistem dan fungsi interaktif antar sub-sub sistem tersebut. Jika ada subsistem yang kurang berfungsi, perbaikan atas sub-sub sistem segera dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Kemungkinan juga diperlukan subsistem baru untuk melancarkan proses pendidikan. Usaha-usaha perbaikan dan pengembangan subsistem merupakan usaha yang perlu berlangsung terus-menerus dan diinstitusionalisasikan dalam lembaga yang bertanggung jawab mengelola proses pendidikan. Program A bagi dosen senior dan pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen junior merupakan salah satu contoh usaha perbaikan dan pengembangan terhadap proses pendidikan tinggi di Indonesia. Dari sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Untuk mencapai fungsi ini, sistem pendidikan harus menyediakan kurikulum yang relevan dan bermutu, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana
yang memadai agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Bentuk watak dan peradaban bangsa. Fungsi selanjutnya dari sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk membuat karakter atau watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, sistem pendidikan harus berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Untuk menjalankan kedua fungsi utama di atas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka sistem pendidikan Indonesia harus mampu menyediakan kurikulum yang sesuai. Kurikulum tersebut harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalani, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembahasan selanjutnya, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Demikian disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional harus berfokus tentang bagaimana cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan yang baik dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang maju dan membentuk peradaban yang baik. Tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. UNESCO juga merancang 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan, yaitu 1. Belajar untuk mengetahui. 2. Belajar untuk melakukan sesuatu. 3. Belajar untuk melakukan sesuatu. Belajar untuk menjadi sesuatu. Dan yang keempat adalah belajar untuk menjadi bersama. Apa tujuan pendidikan di Indonesia? Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang penting dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan merupakan arah yang hendak dicapai. Dilansir dari buku Ilmu Pendidikan oleh Rahmat Hidayat dan Abdillah, sejak awal berdiri, rumusan mengenai tujuan pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal ini dimaknai sebagai usaha untuk membimbing para peserta didik sesuai dengan kemampuan alamiahnya, dengan tujuan agar seluruh anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Serta itu, peserta didik juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Adapun kesimpulannya yaitu, sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan bangsa, agar terciptanya kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun dalam garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara biografis, demokratis, historis, dan kultural berciri khas khusus. انتهيت من هذا الكلام كما قال الشاعر: العلم سيد والكتابة قيد يريدك بالجبال الواثقة. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا على اهتمامكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.